pagi Sitri Kenisa Bekasi, selamat datang di ibadah online kita kali ini. Puji Tuhan, kita berada dalam lindungan Tuhan dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga berada di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan, jadi mari pastikan kita memiliki semangat yang bernyala-nyala untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Dan jangan lupa untuk silent HP kita supaya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan tidak ada satupun yang mengganggu dari notif-notif yang lain. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita sama-sama tenggelam dalam hadirat Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya percaya kita semua siap memuji memuliakan Tuhan, amin. Sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan Yesus. Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena siapa? Karena Kau, ku bebas merdeka. Depanku, pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dimasyurkan. Sama-sama katakan, Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Karena salib-Mu, salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Katakan dengan iman, karena Kau, ku bebas merdeka. Pulih masa depanku, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan yang kami masyurkan, yang kami tinggikan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran. Kami sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Yes Lord, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu lebih dalam.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memilikimu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari saat ini kita berdoa. Kita berdoa dengan iman. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terlambat. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kita percaya Tuhan kita terlebih besar dari setiap pergumulan kita. Kita percaya Tuhan kita terlebih besar dari setiap doa-doa kita, masalah kita. Mari saat ini kita memandang Tuhan. Kita bersatu dalam hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta saat ini hati yang baru, hati yang tetap setia. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk hati yang baru, hati yang tetap setia. Tuhan ingin, Tuhan sedang mencari umat-umat yang mau bekerja, yang bergerak bersama Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang tetap setia dan taat kepadanya. Mari saat ini berdoa kepada Tuhan, biar supaya Tuhan memberikan hati yang tetap setia sampai garis akhir. Dalam pengiringan bersama Tuhan, kita tetap setia sampai garis akhir. Kita berdoa, mari angkat suaramu kepada Tuhan. Kita berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Sekalipun begitu banyak apa-apa yang kami lakukan, sekalipun begitu banyak Tuhan yang kami kerjakan, jangan sekalipun Tuhan Yesus, biar kami tetap memprioritaskan Engkau. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah mata iman kami tertuju kepadamu Tuhan. Sekalipun begitu banyak Tuhan, begitu banyak masalah, begitu banyak yang memimpin kami, biarlah tapi kami tetap setia Tuhan. Bila sampai garis akhir Kau mendapati kami tetap setia Tuhan sampai garis akhir. Dan cinta-Mu mula-mula Tuhan dalam setiap kami Tuhan, dalam setiap kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita juga berdoa saat ini untuk bangsa kita. Kita lepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Baik dalam pembuatan vaksin, kita berdoa kita melepaskan berkat supaya vaksin bisa dibagikan secara merata. Kita berdoa untuk peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan semuanya, Tuhan berkati, berikan kesabaran. Kita juga berdoa untuk setiap para pemimpin yang ada di bangsa Indonesia. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk presiden kita dan wakil presiden kita. Kita juga berdoa untuk setiap pembangunan, setiap keuangan. Dalam sistem pendidikan kita berdoa, kita melepaskan berkat untuk Indonesia. Mari angkat suaramu, kita melepaskan berkat untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia di dalam nama Yesus, dalam pembuatan vaksin Tuhan. Tuhan Kau yang menolong Bapak untuk setiap para peneliti, Kau yang menolong setiap ilmuwan Tuhan, Kau yang menolong Bapak untuk setiap para dokter yang sedang membuat Tuhan. Kau berikan kesabaran, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat Tuhan. Tuhan berkati juga setiap para pemimpin
juga melepaskan berkat untuk gereja kita. Kita melepaskan berkat untuk gembala kita, Pastor Suhartini. Tuhan berikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Kita juga berdoa untuk setiap pemimpin, leader-leader. Tuhan tolong berikan hikmat, ada kesatuan hati di dalam gereja, di dalam setiap pemimpin-pemimpin. Kita berdoa semuanya, kita berdoa untuk gereja, dalam pergumulan gedung ibadah juga. Tuhan tolong dalam pengajuan KPR. Mari angkat suaramu, kita berdoa, kita melepaskan berkat untuk rumah Tuhan. Mari angkat suaramu. Shikelera papa takarabase, hirabalaraba shikelera papa papa papa. Kami berdoa Bapak untuk gembala kami Pastor Suhartini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kesehatan ada di tangan-Mu, ada di tangan-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang baru Tuhan, sukacita mengalir. Terus berkati Bapak semakin lebih lagi dalam nama Yesus. Kami berkati Bapak setiap para pemimpin-pemimpin di rumah Tuhan. Ada kesatuan hati, ada hati yang bersatu untuk saling mengasihi dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan untuk gereja Bapak. Setiap kebutuhan yang dibutuhkan KPR Tuhan, setiap Bapak pengurusan Tuhan, tolong Bapak di dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau turut campur tangan Bapak. Kau turut campur tangan dalam mendatangkan kebaikan Tuhan. Ku percaya Kami percaya kepadamu Yesus. Kau bekerja, Kau yang mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan di hidup. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Memulihkan hidup kami, memulihkan gereja kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Besar kuasa Tuhan kita, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kita masih berada di dalam tema yang sama, memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Dan adapun ayat emas kita selama 1 minggu ke depan berada di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan ayatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, ya.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini adalah ayat yang akan menjadi pegangan kita selama 1 minggu ke depan. Mari kita renungkan, menjadi kekuatan bagi hidup kita, amin. Dan saat ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, yang pemimpin kita yang luar biasa, Pastor Soehartini Simanjuntak. Jadi mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Ini hati kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Lord, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dengan segenap hati telah kulihat hanya kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan Oh, yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang Tuhan, berjuang. biarlah Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Loh, ku berjuang
Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Shalom semuanya, apa kabar pagi hari ini? Kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita menyembah Dia. Saya merasakan hadirat Tuhan ketika kita menaikkan pujian penyembahan dengan segenap hati, dan merasakan hadiratnya itu membuat kita memiliki kegairahan baru, semangat yang baru. Pagi hari ini saya mendorong Bapak Saudara untuk bersemangat, tetap percaya janji-janji Tuhan. Dan hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober, tanpa terasa kita sudah mengakhiri bulan Oktober, dan dalam 2 bulan ini kita telah berbicara tentang memiliki nilai-nilai kerajaan. Dan saya mau menutup bulan ini dengan memberikan tema khusus. Khotbah saya adalah menjadi hamba yang baik dan setia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan keluarga kami, orang-orang kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, dan kami semua akan sama-sama belajar, kami semua akan sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat 30. Ini pembacaan firman Tuhan yang panjang, tapi saya mau Bapak Saudara memperhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharuslah
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya bicara tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dan setelah perumpamaan itu, Yesus memberikan kembali perumpamaan tentang talenta ini. Kita akan belajar hari ini tentang perumpamaan talenta ini. Dan ini mengawali daripada kenapa Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, dan juga perumpamaan tentang talenta ini, bahwa itu adalah untuk menjawab pertanyaan daripada murid-murid di pasal 24 dan 25, bagaimana kesudahan zaman, kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Yesus menjawab dengan perumpamaan ini, dan kita fokus kepada perumpamaan ini saat ini adalah Tuhan mempercayakan, Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang dipercayakan berapa? 5. Ada yang dipercayakan 2 dan ada yang dipercayakan 1. Nah, sebenarnya apa itu talenta? Menurut kamus Alkitab, kalau Bapak Saudara baca di belakang Alkitab Bapak Saudara ada kamus, di situ jumlah kata talenta berarti ukuran jumlah uang yang sangat besar, yaitu 6.000 dinar. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, upah pekerja 1 hari, upah ketika orang bekerja itu 1 hari itu 1 dinar. Jadi kalau tadi tuannya itu memberikan 1 talenta, berarti itu 6.000 dinar. Itu bisa jadi untuk bekal hidup atau upah yang diberikan untuk 6.000 hari ke depan, dan itu bisa untuk bekal sekitar 16 tahun. Jadi 1 talenta itu merupakan jumlah bilangan yang sangat besar sekali. Nah, Tuhan tersebut mengenal hamba-hamba itu dan ia mempercayakan talentanya, yakni hartanya sendiri. Dan dipercayakan 5, kemudian dipercayakan 2, dan 1 lagi diberikan 1. Nah, ada beberapa hal yang Yesus mau untuk kita pelajari melalui perumpamaan ini. Yang pertama adalah apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita. Jadi dari perumpamaan ini kita belajar bahwa apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita. Kita lihat di Matius 5 ayat 14 tadi disebutkan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lihat poinnya, kalimat utamanya adalah sebab hal kerajaan surga. Dan Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan surga itu seperti ini. Seperti seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada 3 orang yang dia percaya, yang dia kenal, ya. Dipercayakan kepada mereka. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, hamba-hamba yang dipercayakan itu pasti adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan diharapkan bisa melipat gandakan setiap apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, sang tuan gak ngasih tahu kapan dia persis akan kembali, dan dia hanya memberikan. Nah, bagi ketiga orang yang dipercayakan, mereka pasti memiliki paradigma yang sama, bahwa apa yang mereka dapatkan, ada yang 5, 2, dan 1 itu bukanlah milik mereka. Itu adalah milik tuannya. Jadi dari perumpamaan ini kita belajar hal yang pertama, bahwa apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita. Firman Tuhan Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhanlah yang punya segala sesuatu. Artinya Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang kau miliki. Tuhan yang memiliki segala sesuatunya, dan dia mempercayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, kita adalah
penanggung jawab. Kita adalah pengelola daripada apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Namun hari ini mungkin kita perlu diingatkan kembali, apa yang engkau miliki. Dari perumpamaan ini, apa yang engkau miliki, baik itu kekayaanmu, baik itu uangmu, baik itu usahamu, baik itu segala sesuatu yang kau miliki, itu adalah miliknya Tuhan. Ya, jadi harus memahami dulu perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan kita dipercaya untuk mengelolanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya menjadi pengelola, berarti kita harus dituntut untuk kita bisa setia untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Hal yang kedua yang kita belajar daripada perumpamaan ini adalah apa yang dipercayakan adalah sesuai kesanggupan kita. Lihat ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Bapak Saudara, keadilan versi surga sangat berbeda dengan keadilan versi dunia. Dalam dunia dikatakan adil itu bagi sama rata, 50-50%, kalau satu yang bagi rata gitu. Tapi keadilan versi surga ternyata bukan demikian. Tuhan berkata dari ayat ini, Ia mempercayakan sesuai apa Dia memberikan menurut kesanggupannya. Nah, Tuhan lebih tahu kesanggupan kita. Kadang kita merasa kita mampu, kita sanggup, padahal Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kapasitas kita. Jadi bukan berarti ini memberikan contoh bahwa Tuhan tadi adalah menggambarkan Yesus yang mempercayakan kepada orang-orang pilihannya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihannya. Yesus mempercayakan kepada kita, ada yang memiliki talenta ini, ada yang memiliki talenta itu, berbeda-beda. Tapi diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Oleh karena itu kita gak boleh iri hati kepada orang. Kenapa sih dia begitu ya? Kenapa sih dia bisa kaya? Kenapa sih saya begini terus? Kita bilang Tuhan itu gak adil. Kita mulai menyalahkan orang lain, kita iri kepada orang lain. Bapak Saudara, dari perumpamaan kita belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang dipercayakan sesuai dengan kemampuan, karunia yang dipercayakan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kesanggupan kita. Sama seperti Tuhan yang tadi. Kenapa dia bukan gak adil? Kenapa gak dibagi rata aja 5-5-5 gitu? Tapi dibagikannya 5, ada banyak. Terus jaraknya agak beda. Terus 2, kemudian 1. Yang 1 ini merasa, kok saya cuma 1 gitu ya. Kok cuma 1, tapi bukan itu alasannya dia tidak mengembangkan talenta itu. Dia merasa bahwa dia merasa dia sudah ada negative thinking sama tuannya. Tuhan itu kayaknya nggak adil ya. Tuhan itu menabur di tempat yang dia tidak, menuai di tempat dia yang tidak menabur. Enak banget sih dia, ya udah tanam aja. Ditanam, ditimbun talenta itu, tidak dikembangkan. Dan ketika tuannya itu datang, dia malah menuduh tuannya. Dia ungkapkan apa yang di hatinya, keluar itu. Saya tahu mungkin ada jarak yang agak lama ya, ketika diberikan 5, makanya yang dapat 5 talenta dia bisa mendapatkan laba 5, yang 2 dapat laba 2, dan yang 1 pasti dia memiliki waktu. Dan sepanjang waktu itu Tuhan itu pergi, dan sebelum Tuhan itu datang, si yang memiliki talenta 1 itu di dalam hatinya pasti sudah negatif terus. Sehingga pada waktu tuannya itu datang, yang dia ungkapkan adalah apa? Kekecewaannya, apa yang di hatinya. Dia curiga sama Tuhan itu. Dia katakan Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu kenapa sih begini? Ada begitu banyak orang enggak menyadari. Ketika dia memiliki sesuatu, itu adalah miliknya Tuhan. Kita hanya sebagai pengelolanya. Ada begitu banyak orang curiga sama Tuhan dan percaya kepada Tuhan, negatif thinking sama Tuhan.
Nah, pagi hari ini kita diingatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus ingatkan, hal kerajaan surga adalah seumpama ini. Hal kerajaan surga adalah seumpama ini. Tuhan sudah mempercayakan segala sesuatu buat kita. Tuhan mempercayakan karunia bagi kita. Tuhan mempercayakan segala halnya buat kita untuk kita kembangkan, untuk kita menjadi setia kepada perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap kali setiap orang waktu Tuhan itu datang dan hamba yang pertama dan hamba yang kedua memberikan pertanggungjawaban kepada tuannya, ada pujian di sana, dikatakan baik sekali perbuatanmu. Wow, engkau telah setia dalam perkara kecil. Wow, kemudian apa? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari perhatikan ayat ini. Jadi ketika kita mau diberikan engkau setia kepada perkara yang kecil, setia pada perkara yang kecil, maka dia akan mempercayakan kepada kita apa? Tanggung jawab. Wow, itu tanggung jawab saudara. Dari perkara kecil dipercayakan tanggung jawab. Saya selalu katakan bahwa tanggung jawab itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Jadi ketika engkau diberikan tanggung jawab, engkau istimewa. Jangan menolak tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Jangan katakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, udah saya nggak mau. Ada begitu banyak orang tidak mau mengembangkan talentanya, karunia diberikan kepadanya, tapi dia pendam itu, dia katakan enggak, sudah saya nggak bisa apa-apa. Bapak Saudara, engkau dipercayai oleh Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan. Tuhan percaya kepadamu dan memberikan kepadamu talenta. Even itu mungkin satu, menurut orang hanya satu. Tapi Tuhan tahu kesanggupanmu. Ketika kau setia kepada perkara yang kecil itu, Tuhan mempercayakan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Hal yang ketiga, dari perumpamaan ini kita belajar, apa yang dipercayakan suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Ayat yang ke-19 saya baca, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Oh, ini poinnya Bapak Saudara. Ini poin daripada kenapa Yesus bicara tentang hal kerajaan surga. Ini poin daripada perumpamaan yang kita pelajarin hari ini. Bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan suatu kali kelak ketika tuannya itu datang. Nah, tadi digambarkan bahwa tuannya itu nggak tahu kapan datangnya. Ya, sama seperti kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi suatu waktu bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan saudara, pada waktu memberikan pertanggungjawaban, apa yang kita lakukan? Apakah kita dengan bangga berkata, Tuhan ini aku telah melakukan bagianku, Engkau percayakan aku hal ini, aku setia dan aku bertanggung jawab di dalamnya. Aku saudara percaya bahwa ketika Tuhan itu datang, Engkau dikategorikan sebagai hamba yang setia dan baik hati, hamba yang diberikan perkara kecil dan akan diberikan tanggung jawab lebih besar. Apakah Bapak Saudara ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mengatakan, hai baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari renungkan pagi hari ini. Apabila kita memiliki berkat dari Tuhan, memiliki saya katakan tadi anugerah, keselamatan sudah diberikan dan kita diberikan berkat-berkat oleh Tuhan. Engkau mungkin dipercayakan oleh Tuhan sebuah perusahaan atau pekerjaan atau yang mendapatkan bisa engkau pakai karunia-karunia untuk menghasilkan sesuatu. Itu adalah hal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Setiap kita nggak bisa bilang saya nggak siap. Kita harus siap menerima di tahta pengadilan Kristus bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban atas setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara,
Ketika Tuhan Yesus berkata, engkau telah setia pada perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Saya mau singgung, saya tidak tahu kenapa saya mau singgung tentang pemberian Bapak Saudara. Setiap pemberian Bapak Saudara, persembahan. Saya dulu ingat bagaimana kita memberi. Saudara jangan mimpi memberikan persepuluhan bisa berjuta-juta. Memberikan persepuluhan artinya 1/10 dari berkat yang kau terima. Jangan mimpi, jangan berharap engkau bisa nanti kelak, suatu kali kelak aku akan memberikan persepuluhan yang juta-jutaan. Tapi saudara tidak setia memberikan yang mungkin hanya 50.000, hanya 100.000. Saudara berat melakukannya. Kenapa? Karena saudara memikirkan banyak sekali pengeluaran saya. Pagi hari ini saya katakan, kalau engkau mau menjadi hamba yang setia dan adil, hamba yang setia dan baik hati, dan engkau telah setia pada perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Dia akan mempercayakan kepadamu jumlah nominal yang lebih besar. Dia akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Pada waktu Tuhan datang, kita akan mempertanggungjawabkan setiap berkat yang kita berikan, yang diberikan kepada kita. Saya ingatkan bahwa kita hanya pengelola, kita bukan pemilik. Kita pengelola. Ketika kita tahu mengelola yang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka Dia akan mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi maukah kita setia untuk perkara yang kecil terlebih dahulu? Roma pasal 14 ayat 12 berkata demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Tuhan ingatkan kita bahwa setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan suatu kali kelak ketika Tuhan itu datang. Mari ketika Tuhan itu datang, mari kita mau menjadi seperti hamba yang pertama, yang kedua, yang Tuhan Yesus katakan kepada kita nantinya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Wow, ini adalah nilai-nilai kerajaan, setia, dan kita mau juga bertanggung jawab untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ingat Bapak Saudara, hal yang pertama tadi saya katakan bahwa segala berkat yang kita miliki itu hanya pemberian dari Tuhan, itu miliknya Tuhan. Kita hanya pengelolanya. Dan yang kedua, Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Dan yang ketiga adalah suatu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setiap berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari saya mendorong Bapak Saudara untuk mau mengerti bahwa nilai-nilai kerajaan yang kita miliki itu membuat kita menjadi orang yang berbeda. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan hidupnya berbeda. Dan dia akan terus belajar akan apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan mau aku aplikasikan dalam kehidupanku. Saya mau mendorong Bapak Saudara mendengarkan firman Tuhan dan mari aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai lakukan kebenaran firman Tuhan, mulai berani untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah saudara dengarkan, lakukan dengan iman. Maka saudara akan melihat hal-hal besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah tantangan sekalipun, saya mendorong saudara ada komitmen untuk menjadi orang yang setia dan baik menurut cara pandangnya Tuhan. Menurut versi kerajaan surga disebut engkau baik dan setia. Wow, luar biasa. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan ini dipuji oleh Bapa kita, dipuji oleh Tuhan. Jadi saya mendorong kita untuk tetap percaya bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan dibela. Kita akan dibela. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau saudara sungguh-sungguh hati berdoa di akhir bulan ini. Mari arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan dalam 2 bulan ini khotbah tentang nilai-nilai kerajaan. Mari untuk belajar aplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini.
Kami telah belajar kebenaran firman-Mu dari perumpamaan tentang talenta. Kami belajar 3 hal, bahwa apa yang kami miliki bukanlah kepunyaan kami. Apa yang kami terima adalah sesuai dengan kesanggupan kami. Dan nanti suatu kelak kami akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan-Mu. Bapa di surga, tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang baik menurut cara pandangnya Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau mempercayakan kepada kami talenta-talenta. Kami percaya kami adalah orang-orang pilihan, kami adalah orang-orang istimewa yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan biarlah kami boleh bertanggung jawab, biarlah kami boleh setia akan perkara kecil, dan Engkau akan memberikan kepada kami tanggung jawab yang lebih besar. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk kami tetap setia, meskipun keadaan mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Kami tak mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berdoa khusus buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan, tantangan dalam hidupmu. Engkau mungkin sedang sakit, engkau mungkin menghadapi masalah di tengah-tengah keluargamu, engkau mungkin menghadapi masalah di tengah-tengah keuanganmu, hal-hal yang mungkin engkau sedang butuhkan hari-hari ini, dan engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mari saat ini pandang kepada Yesus. Dia juru selamat kita, Dia Bapa kita yang baik, Dia yang mendengar doa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu dan percayalah kepada Tuhan. Tanda kita mengangkat tangan adalah tanda kita berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap anak-anakmu, setiap siapapun yang menyaksikan ibadah online ini. Sekarang ini mereka mengangkat tangan, tanda mereka berserah kepada Tuhan. Aku berdoa, mari Engkau menjamah setiap hati, mari Engkau menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka Tuhan dalam keadaan yang sakit, mereka sedang dalam keadaan lemah. Tuhan, mereka sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, mari Engkau Tuhan yang mendengar doa, yang menjawab setiap seruan hati kami. Berkati Tuhan yang sakit saat ini mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami pergumulan dan masalah di tengah-tengah rumah tanggamu, Engkau akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengatasi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Dan sebagai orang-orang tua, Engkau diberikan hikmat untuk berbicara kepada anak-anakmu. Bapakku berdoa buat semua anak-anakmu saat ini, berikan mereka hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, sehingga dalam pengenalan akan Tuhan membuat setiap orang boleh memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dan menjadi orang-orang yang berbeda di tengah-tengah marketplace mereka, di tengah-tengah keluarga besar mereka. Bapakku berdoa Tuhan menolong setiap umat-Mu, berikan kekuatan bagi yang lemah, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur di akhir bulan ini, di minggu terakhir di bulan Oktober ini. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu beserta dengan kami, Allah yang Immanuel. Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini. Kami jujur mengatakan kami membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus, berikan kami kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, dan tolong Tuhan setiap jemaat-Mu untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar untuk menjadi umat yang setia dan terus bertanggung jawab. Amin. Amin. Karena kita percaya Tuhan bersama kita. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Ku kan bangkit, berdiri, dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama siapa?
kuasamu, tak ada yang dapat menggagalkan rencanamu. Kau sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Kami akan tetap berlari, ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Kau sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Come on church, dengan bangga ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Yes Lord, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan, kami mau tetap dan terus berlari di dalam-Mu Yesus. Thank you Lord. Rencana-Mu yang sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Katakan sekali lagi, sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Saudara siap berlompat berlari bagi Tuhan. Amin. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Thank you Lord, hanya bagi kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita bersyukur untuk pujian penyembahan. Saya berterima kasih buat semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan online hari ini dan semua yang bekerja mempersiapkan ibadah online ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua dengan spesial berkat dari Tuhan. Dan di penghujung ibadah ini saya juga mengingatkan Bapak Saudara, kita akan terus menjaga protokoler COVID-19 dalam setiap aktivitas kita supaya kita tetap berjaga daripada virus ini. Bapak Saudara, tolong Bapak Saudara menjaga jarak ketika dekat dengan orang lain di tempat pekerjaan. Jangan menganggap sepele Bapak Saudara. Saya ingat bahwa ada beberapa teman-teman saya juga sudah terkena virus ini, dan tolong Bapak Saudara untuk tetap menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan seluruh keluarga kita. Diingatkan terus menerus pesan ini supaya kita memakai masker ketika kita keluar rumah dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan terus menerus akan hal ini supaya kita tetap sehat. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada engkau saat ini adalah bahwa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa di surga, berkati semua umat-Mu. Berkat Tuhan melimpah atas mereka. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, sumber pertolongan kami. Bapa di surga, hamba mengarahkan mata iman kami kepada Tuhan. Biar sungguh Tuhan semua umat-Mu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan kami boleh menyambut kedatangan-Mu, dan Engkau boleh menyebut kami hamba yang baik dan setia. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sama-sama diberkati. Kita percaya ada sesuatu yang baru Tuhan berikan hari ini. Terima kasih kepada setiap tim yang sudah melayani. Mari terus semangat untuk melayani Tuhan dan mendapat urapan yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita, dan juga memberikan persepuluhan, juga persembahan untuk rumah ibadah. Kita percaya Tuhan memberikan benih bagi setiap penabur, dan setiap pemberi pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari kita saling mendoakan dan juga saling peduli satu sama lain. Untuk jemaat Sitri Kenisa Bekasi boleh terus terkoneksi di dalam grup Sitri Kenisa Bekasi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan dukungan doa juga konsultasi, dapat menghubungi nomor yang ada di sini. Kita percaya dengan bersama-sama berdoa, Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru. Ibadah umum kita minggu depan masih tetap di jam yang sama. Kita masih beribadah online pukul 10.15 dan juga ibadah King Kids pukul 9.15. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, saudara boleh ikut bersama-sama beribadah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube kita, Sitri Kenisa Bekasi. Dan juga bagikan link kepada teman-teman, kerabat, saudara terdekat, supaya semakin banyak orang yang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.